Ngebaca nih, ngeliat ada postingan yang menjelaskan apa sih anak hiperaktif itu yang bagaimana gitu. Nah, aku langsung kepikiran, apa jangan-jangan anak aku ini termasuk yang hiperaktif gitu. Jadi, baik lagi bareng aku di sini. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi cerita dengan teman-teman semua atau berbagi informasi sesuai judul yang udah aku tulis. Kita akan membahas tentang kecerdasan kinestetik. Apa sih kecerdasan kinestetik? Aku yakin di sini teman-teman semua di rumah juga masih pada asing atau belum familiar dengan kata-kata kecerdasan kinestetik, karena biasanya kan selama ini yang kita sering dengar itu ada kecerdasan visual, kecerdasan interpersonal. Nah, sementara kecerdasan kinestetik ini kecerdasan yang seperti apa? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik dulu subscribe, like, dan share-nya ya teman-teman sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Kenapa sih yang dibahas sekarang ini aku tiba-tiba ngebahas tentang kecerdasan kinestetik? Jadi gini ceritanya teman-teman, aku punya anak yang usianya hampir 2 tahun. Jadi aku rasa apa yang aku rasain sekarang mungkin sama dengan yang teman-teman di luar rasain. Kenapa sih anak nggak mau diam? Kenapa sih anak selalu larian atau loncat-loncatan ke sana ke sini? Kenapa setiap kita ajak ke suatu tempat itu nggak pernah mau anteng duduk diam? Pasti semuanya juga ngerasain apa yang seperti aku rasain gitu. Karena tingkah anak aku yang selalu nggak bisa diam ini teman-teman, jadi aku merasa penasaran apakah ini memang tumbuh kembangnya seperti ini atau ada sesuatu yang lain gitu. Ya wajar kan kita bertanya, karena memang kalau dilihat dengan teman-teman seusianya anak aku ini yang benar-benar aktif banget gitu teman-teman. Jadi emang nggak bisa diam, selagi tenaganya masih ada itu pasti ada aja yang dikerjainnya gitu. Di sini aku mulai mencari informasi tentang tumbuh kembang yang sedang dilewati anak aku. Sebenarnya anak aku ini ada di fase yang mana sih gitu. Nah, jadi aku nggak sengaja waktu itu scroll feed di Instagram, terus aku ngebaca nih, ngeliat ada postingan yang menjelaskan apa sih anak hiperaktif itu yang bagaimana gitu. Nah, aku langsung kepikiran, apa jangan-jangan anak aku ini termasuk yang hiperaktif gitu. Jadi karena aku penasaran, aku baca-baca artikel, aku lihat YouTube. Setelah aku baca-baca dan aku telah mengumpulkan banyak referensi dari berbagai sumber, aku baca-baca artikel, ternyata anak hiperaktif itu berbeda dengan anak yang memiliki kecerdasan kinestetik gitu. Nanti di akhir video aku akan berikan perbedaan antara anak yang memiliki kecerdasan kinestetik dengan anak yang hiperaktif. Apa sih sebenarnya kecerdasan kinestetik itu? Sebelum mengenali kecerdasan kinestetik, ada baiknya kita mengenali 8 jenis kecerdasan yang ada pada anak, yaitu kecerdasan visual, interpersonal, ada linguistik, kecerdasan matematik, kemudian ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan naturalis, kecerdasan kinestetik, dan kecerdasan musikal. Lalu, apa itu kecerdasan kinestetik? Kecerdasan kinestetik itu adalah kecerdasan seorang anak yang mampu mengendalikan gerak tubuhnya, seperti anak itu mampu berlari, menari, berjalan atau melompat. Pada intinya anak dengan kecerdasan kinestetik ini itu anak yang fasih menggunakan anggota tubuhnya teman-teman, seperti berlari, memanjat, meloncat, menari. Ya seperti itu gerakan-gerakan lain yang biasa dilakukan anak. Jadi anak yang nggak mau diam itu ternyata adalah anak yang memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi teman-teman. Sayangnya di pandangan masyarakat kita dan dalam budaya masyarakat kita, kecerdasan ini tuh seperti tidak ada. Jadi banyak yang menganggap bahwa anak yang nggak mau diam atau suka larian ke sana ke sini itu adalah pengganggu. Jadi pandangan masyarakat kita terhadap anak yang seperti ini adalah anak yang pengganggu. Dan juga mungkin ada di antara kita nih teman-teman yang suka membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Anak orang mau diam dan anak dia kenapa enggak. Jujur sebenarnya saya juga pernah merasa seperti itu teman-teman. Kenapa ya anak
anak-anak temen aku tuh bisa diam, duduk, anteng, sementara anak aku tuh loncat-loncatan, nggak mau diam, gerak ke sana ke sini gitu. Itu emang sering aku pertanyakan teman-teman. Nah, tapi setelah aku tahu dengan kecerdasan kinestetik ini dan aku merasa bertanggung jawab nih supaya aku bisa menggali lagi potensi apa yang ada di anak aku. Anak dengan kecerdasan kinestetik itu yang pertama teman-teman, dia akan lebih mudah paham suatu pelajaran apabila kita menyertakan dengan contohnya. Yang kedua, ini yang aku rasain di anak aku ya teman-teman, dia itu lebih mudah paham ketika aku menunjukkan sesuatu itu aku sertakan dengan gerakan. Misalnya nih aku ngajarin dia untuk mengenal hewan. Jadi kalau cuman hanya melihat gambar terus kita terangkan ini gajah, ini ayam, dia nggak paham teman-teman. Maksudnya itu bukan nggak paham, lebih lama menangkapnya. Tapi ketika aku langsung mempraktekkan, misalnya ular gitu ya, ular itu kayak gini, nah nih lihat tangan mama nih gara-gara kayak gini, apa namanya, kita beri contoh, itu dia langsung ingat teman-teman. Beberapa kali kita contohkan dia akan langsung ingat, ini ular itu seperti ini gitu. Kayak harimau misalnya, aku lagi ngajarin dia untuk mengenal harimau. Kalau cuma digambar dia nggak ini teman-teman, tapi aku harus praktekin harimau itu suaranya aung gitu. Jadi dengan berbagai macam gerakan di setiap hewan, jadi dia lebih gampang mengingat. Jadi ciri yang kedua itu anak aku dia lebih suka bermain dengan kita. Maksudnya dengan kita itu dia nggak terlalu suka dengan mainan-mainan yang udah aku berikan itu teman-teman. Misalnya ini main bola, paling dia bertanya 1 atau 2 menit aja, habis itu dia akan bosan dengan bola yang kita berikan tadi ini. Nah, tapi kalau di saat kita ajak langsung main seperti main lari-larian atau main pokoknya kita bergerak aktif dengan dia, itu dia akan betah dan senang banget teman-teman. Jadi kalau dikasih mainan itu dia nggak akan ngaruh, paling dia tahan itu 1 menit atau 2 menit, dia akan lebih respect ketika kita ajak main langsung. Kemudian anak-anak dengan kecerdasan kinestetik ini biasanya dia akan lebih ekspresif. Misalnya kalau dia lagi senang ya dia tunjukkan dengan ekspresinya, kalau dia lagi marah ya dia tunjukin ekspresinya. Nah, jadi teman-teman sebaiknya kita menstimulasi anak sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Kita nggak bisa paksakan. Kalau misalnya anak itu harus duduk diam, ternyata anak ini memang dasarnya nggak bisa karena itu kecerdasan kinestetiknya yang tinggi. Kadang ada anak yang duduknya diam, yaitu karena memang dia memiliki kecerdasan yang lain. Contohnya misalnya anak dengan kecerdasan linguistik, itu berarti kan bahasanya, kecerdasan bahasa. Anak yang cerdas dengan kecerdasan matematika berarti dia cerdas pada saat berhitung. Ini penjelasan aku tentang kecerdasan kinestetik dan FYI, ini sekedar informasi buat teman-teman. Semua yang aku sampaikan tadi itu berdasarkan rangkuman dari materi-materi yang udah aku cari, dan juga itu semua yang aku sampaikan berdasarkan menurut pendapat para ahli. Semoga dengan informasi yang udah aku sampaikan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Jadi nggak ngerasa anak sebagai pengganggu lagi, tapi kita ubah pikiran kita. Ternyata anak aku ini dengan kinestetik yang tinggi, kecerdasan kinestetik yang tinggi. Jadi kita perlu dukung aja teman-teman. Mungkin segitu aja video dari aku. Thanks for watching. See you next video.